Ada shalom? Pertama-tama saya bertanya apa kabar dulu. Saya berharap semua baik. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Izak yang memberi kesempatan saya boleh ada di hadapan saudara. Ini yang pertama kali saya ada di mimbar yang luar biasa ini. Terima kasih juga Pak Yamin, Bu Yamin, Yen juga yang menyampaikan semua staf pelayanan yang memberi kesempatan saya boleh ada di hadapan saudara. Terlebih lagi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Saya percaya Dia izinkan saya ada di tempat ini. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah bagi setiap kita, amin. Ya, Bapak yang sana luar biasa. Berapa puluh tahun kita sudah kenalan, tapi hari kita bertemu, berjumpa di rumah Tuhan yang luar biasa. Jujur saja, tadi saya sempat nyasar, saudara. Memang kalau kita ikut map itu bisa kesasar. Tapi setelah saya matikan map, saya bilang di daerah sana nggak ada gereja. Setahu saya di daerah sini ada gereja. Akhirnya aku jumpa juga gereja GBT Mawar Saron. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pertama-tama saya kenalkan diri saya, mungkin sudah banyak juga yang kenal. Saya Pendeta Halim Kartono, saya berasal dari Sumbawa, kota yang paling besar di Indonesia yaitu kota Sumbawa Besar. Jakarta besar tapi nggak ada besarnya. Ya, istri saya tidak bersama-sama saya malam hari ini karena 1 minggu ini kami terlalu banyak acara keluarga dan besok ponakannya banyak yang pulang ke Sumba. Jadi dia sedang adakan pertemuan dengan keluarganya. Ya, istri saya orang Sumba. Ada orang Sumba di sini? Ada orang Sumba? Ternyata ada juga. Saya sangat terkesan dengan orang Sumba. Karena istri saya orang Sumba. Orang Sumba kalau ngomongnya itu banter. 20 meter orangnya belum sampai. Suaranya sampai duluan. Ya, jangan tersinggung orang Sumba, memang begitu. Saya menikah dengan istri saya orang Sumbawa itu lembut kalau bicaranya kayak orang Solo, ya nggak? Tapi orang Sumba, dia kayak orang Irian gitu, lebih keras lagi suaranya. Nah, ketika artinya kita baru menikah, mama saya pikir kita itu ribut. Dia dengar mungkin mantu yang satu ini suaranya keras, ya nggak? Dari dalam kamar dia berbicara, tapi di ujung kamar yang lain bisa kedengaran. Mama bilang sama saya, Titi, baru menikah jangan suka ribut-ribut. Saya bilang, Mama, Titi tidak ribut. Memang menantu Mama yang satu ini beda dengan yang lain. Jadi ya harap Mama maklum. Akhirnya Mama saya mengerti. Nah, kami dikaruniai 3 anak. Satu tinggal di Surabaya, dan puji Tuhan hari ini dia ada acara di gedung DPR Jakarta. Anak pertama, ketiga, mereka tinggal di Sydney. Dan cucu saya sudah 2 orang. Baru beberapa hari yang lalu saya merayakan ulang tahun saya yang keberapa kira-kira? Hah? 60? Iya. Memang kelihatannya 60. Orang yang ada Yesus, yang ada sukacita, walaupun umur sudah 70, kelihatannya 60. Amin. Haleluya. Coba duduk orang yang selalu sukacita dengan orang yang selalu bersungut-sungut atau menggerutu. Walaupun yang satu tuh lebih umur dengan satu lebih muda, kelihatan
Muda yang mana? Ya nak, kelihatan muda yang bersuka cita. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Yaitu perkenalan saya. Mulai dengan firman Tuhan. Tema kita malam hari ini apa? Mengevaluasi dengan waktu yang Tuhan beri. Haleluya. Kita semua yang masih ada ini adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara untuk kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Ada amin? Berapa banyak kalau saya berpikir kembali, sudah terlalu banyak waktu yang saya buang dengan sia-sia. Dulu saya mencari sesuatu, harta dunia, hal-hal dunia dengan segenap tenaga kita. Tapi apa yang saya capai, yang saya dapat, ternyata semua itu sia-sia, saudara. Ketika Tuhan, saya buka toko dulu di Raya Mulyosari, mungkin ada yang tahu gitu. Tapi 97 saya mulai melayani Tuhan. Kenapa Tuhan panggil saya untuk melayani Dia? Saya bertobat di tahun 82. Saya kenal seorang wanita yang menjadi istri saya hari ini. Dialah yang memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Sehingga waktu itu saya membuka hati karena mau menikah dengan dia. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya dibaptis dan saya ibadah. Tapi selama 10 tahun saya tidak pernah ibadah dengan sungguh-sungguh. Ketika saya antar ikut istri saya beribadah di gereja, istri saya mendengar firman Tuhan, saya masuk di alam roh, saudara, alias tertidur. Iya kan? Dia lihat saya tertidur, dia mulai buka tasnya, ambil permen. Pak, ini permen. Krek, sekali masuk, krek, habis permennya, tidur lagi, ya enggak? Berulang-ulang, saudara, dan bertahun-tahun. Puji Tuhan, saya enggak kena diabetes. Saya tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya kan, 10 tahun berjalan, saya menjadi orang Kristen, saya tidak hidup dalam pertobatan. Jangankan baca firman, ya kan? Untuk buka Alkitab aja enggak pernah, saudara. Maka satu hari, ketika anak saya masih SD, kami tidak pernah mengajak anak-anak kami untuk datang ke sekolah minggu. Satu hari pas fak agama, ibu gurunya panggil anak saya paling besar namanya Ricky. Ricky maju ke depan. Ditanyalah anak saya Ricky, Tuhan Yesus itu lahir di mana? Gara-gara tidak pernah ajak ke sekolah minggu, dia jawab apa? Di RKZ, Bu. Ya tuh kami dipanggil orang tua, ibu gurunya, bapak ibu, anaknya bapak ibu ini lucu. Lucu apanya, Bu? Waktu saya tanya dia Tuhan Yesus lahir di mana? Dia jawab di RKZ. Saudara, jujur ya, sebagai orang tua kita merasa malu. Oleh sebab itu setiap kali saya pelayanan di gereja, saya lihat banyak anak-anak sekolah minggu. Saya merasa sukacita yang luar biasa. Sejak dini orang tuanya mengajak anaknya untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oleh sebab itu hari ini kita sama-sama mau belajar mengevaluasi dengan waktu yang Tuhan beri. Bertanya pada diri kita sendiri, sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan? Apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah? Apakah hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah hari ini saya dan saudara sudah menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan banyak orang, untuk mereka dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan? Ada satu ayat yang luar biasa, yang sangat memberkati kita. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 90,
ayat yang ke-12. Ini ayat yang sangat memberkati saya, saudara. Sudah di situ, kita baca dengan suara yang keras. Setiap kali saya selalu mengajak anak-anak Tuhan kalau membaca firman harus dengan suara yang paling sedikit didengar oleh telinga kita sendiri. Ya, jadi ketika kita mendengar firman, apa yang firman katakan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Saya dan saudara bisa mengevaluasi dengan waktu yang Tuhan beri, kalau kita memiliki hati bijaksana. Haleluya. Bijaksana di dalam segala hal, terlebih lagi di dalam mengelola waktu itu. Oleh sebab itu, waktu yang sudah berlalu, kemarin yang sudah berlalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, tidak mungkin bisa kembali. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, berilah kami, ajarilah kami menghitung hari-hari sedemikian, supaya apa? Saya dan saudara hati bijaksana. Amin, saudara. Saya dan saudara bisa mengelola waktu kalau kita memiliki hati yang bijaksana. Orang yang punya hati bijaksana, dia pasti selalu mengevaluasi hidupnya. Apakah hari ini hidup saya dan saudara sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan? Apakah hari ini hidup saya dan saudara sudah mengalami pembaruan di dalam Tuhan? Ini pertanyaan, saudara. Oleh sebab itu jangan kita terus menyanyi, aku masih seperti tidak pernah berubah. Sejak kita belum mengenal Tuhan Yesus, sampai hari ini kita masih tetap menjadi manusia lama. Ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Ada amin? Kita harus mengalami perubahan. Kita harus mengalami pembaruan di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Evaluasi. Sudahkah saya dan saudara memiliki pikiran Kristus? Sudahkah saya dan saudara memiliki hati Kristus? Sudahkah saya dan saudara memiliki karakter Kristus? Saya mau beritahu, kalau kita yang sudah mengenal firman, kalau kita masih hidup dalam dosa, sebenarnya kita jauh lebih jahat dari orang di luar Tuhan. Amin. Tuhan sudah memanggil saya dan saudara adalah orang berdosa. Sehingga kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, kita bukan saja menjadi orang yang dipanggil, tapi saya dan saudara menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi hiduplah sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Amin. Tidak lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita harus menjadi orang Kristen yang berdampak. Di mana kita berada, kita bisa menjadi contoh. Banyak orang bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Tapi hari ini saya percaya gereja, jemaat gereja GBT Mawar Saron adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Haleluya. Menjadi dampak. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Apa yang Tuhan perintahkan? Jadilah anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukannya. Iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya, mate. Ya, nah. Mau mate atau urip?
Hah? Iya, kalau kita diizinkan Tuhan masih ada di dunia ini, mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada supaya saya dan saudara menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak bisa Bapak lakukan untuk saya dan saudara? Hidup tidak terlepas dari masalah. Masalah kita berbeda-beda. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang sama. Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita, anak-anaknya. Amin. Haleluya. Dia sangat peduli, saudara. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri dengan masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Dia selalu ada bersama-sama kami, kita. Supaya ketika kita ada masalah, tangan Tuhan yang kuat, itu yang menopang saya dan saudara. Sehingga sampai hari ini, kita berdiri teguh, semua karena kekuatannya dari Tuhan, yang Tuhan anugerahkan. Amin saudara. Saya jujur, sebenarnya saya sudah meninggal di usia 38 tahun. 32 tahun yang lalu. Saya kena serangan jantung di tengah-tengah lapangan basket di kota Sumbawa Besar. Di tahun 92 belum ada dokter yang hebat. Belum ada dokter spesialis di sana. Saudara, saya mengalami serangan jantung di tengah-tengah lapangan. Saya tidak tahu kalau itu serangan jantung yang saya alami. Saudara, sungguh luar biasa. Di situ baru sadar. Ketika saya tidak berdaya dalam keadaan kritis, baru saya sempat berpikir bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Dan saat itu saya menyerahkan hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya hidup di dalam kesombongan, saya pikir semua apa yang saya mau saya bisa. Tapi hari ini saya tidak berdaya, saya tidak punya lagi kekuatan, saya tidak mampu lagi bertahan untuk hidup ini. Begitu sakit yang menyerang saya, saudara. Dan saya serahkan, saya bilang hari ini aku serahkan tubuh, jiwa, rohku, akal, budi, kekuatanku ke dalam tangan Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan kita. Sekalipun saya orang berdosa yang berseru, tapi karena kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, Dia mendengar seruan saya. Dan sampai saya bisa lewati masa-masa kritis, saya bisa hidup sampai hari ini, semua karena anugerah-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Saya senang kalau saudara kasih kemuliaan sama Tuhan dengan tepuk tangan yang serius gitu. Ya enggak, kadang-kadang kita nonton bola, kalau gol tim yang kita dukung gitu, wih tepuk tangan sampai loncat-loncat, ya enggak? Tapi kalau untuk Tuhan, jangan pelit sama Tuhan, amin. Tuhan kita layak kita puji. Tuhan kita Yesus layak kita sembah. Karena Dia adalah satunya Tuhan yang hidup. Yang sanggup memberkati saya dan saudara. Dokter memvonis saya berobat ke China, saya berobat ke Australia waktu itu. Dokter Australia memvonis saya. Dia katakan dari 100 orang yang alami serangan jantung seperti saya, yang tidak ditolong oleh dokter, tidak dikasih oksigen untuk menolong, dan kamu bisa lolos, 99 itu meninggal. Satu itu kamu. Saya katakan, Prof, memang waktu itu secara manusia saya tidak bisa lagi bertahan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang sangat mengasihi saya. Dialah yang menolong saya. Dialah yang menyembuhkan saya. Dia yang menyatakan mujizat dalam hidup saya. Dan dokter bilang, seumur hidupmu engkau harus minum obat. Kalau engkau hidup 10 tahun engkau harus minum obat. Kalau 20 tahun engkau harus minum obat. Tapi waktu itu iman saya semakin kuat. Rohani saya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah
tubuhnya dihancurkan. Bukankah firman-Nya berkata, dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan? Saya punya iman, dan saya berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berkorban dan mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah, tubuhmu dihancurkan. Dan bukankah firman-Mu berkata, oleh kuasa darah bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Dan saya berkata waktu itu, kalau Tuhan yang menyembuhkan aku, tidak pernah setengah-setengah. Kesembuhan itu sempurna. Amin saudara. 2 tahun saya jalani minum obat-obat itu saudara. Akhirnya satu hari saya mengambil keputusan melangkah dengan iman. Percaya saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saya tinggalkan semua obat-obat itu. Saya mulai melangkah dengan iman saya. Saya percaya Tuhan menyembuhkan saya sempurna. Tidak pernah setengah-setengah. Dan sampai hari ini, saya nggak minum obat yang dokter Australia kasih. Dan saya tidak pernah lagi periksa jantung saya secara detail. Dan baru tahun kemarin, bulan Maret tahun yang lalu, saya pergi ke Pineng, Pulau Pineng. Saya periksa jantung saya secara detail, saudara. 30 tahun kurang lebih saya tidak pernah periksa jantung saya secara detail. Dan istri saya bilang, Papa periksa saja. Saya bilang, ya oke, saya periksa. Ketika saya di ECG, ketahuan kalau saya pernah kena serangan jantung. Bekas itu tidak mungkin hilang. Tetap membekas seperti kita luka lalu sudah sembuh gitu. Lalu saya di EKG. Setelah saya di EKG, dokter bilang, Pak, saya curiga di jantung Anda ada penyumbatan. Sebaiknya kita kateter. Saya bilang, oke, Pak Dokter, kita kateter. Sudah singkat cerita masuk di ruangan, saya di kateter. Dan setelah selesai kateter, apa yang dokter bilang? Dia bilang, Pak, saya sudah selesai kateter Anda. Secara keseluruhan jantung Anda cukup bagus. Jantung manusia terdiri dari 3 bilik. 1 kiri, 1 tengah, 1 kanan. Kiri dan tengah cukup bagus. Tetapi bilik yang kanan buntu. Ketika saya mendengar buntu, saudara, saya bukan respon sama dokternya, tapi saya berbicara sama Tuhan saya. Tuhankah, bukankah dulu aku pernah berkata, kalau Engkau menyembuhkan aku itu sempurna, tidak setengah-setengah. Kenapa hari ini ada jalur jantung saya bagian kanan itu buntu? Saya tanya dokter, berapa persen buntu? 100%. Saudara, kalau 100% berarti harus di bypass. Dan dokter belum berhenti bicara, dia bilang tetapi. Ketika dia bilang tetapi, Bapak, bilik kanan jantung Anda yang buntu total 100%, sudah tumbuh jalur-jalur yang baru menggantikan yang buntu total itu. Begitu dia beritahu, saya menangis di dalam ruangan itu. Dokternya kaget. Kenapa Pak? Kenapa Anda? Kenapa Anda? Saya bilang saya menangis sukacita karena saya punya Tuhan yang sangat mengasihi saya. Tuhan yang sangat baik. Inilah anugerah yang saya terima dari Tuhan saya. Lalu kembali saya ke ruangan kamar biasa. Dokternya datang nyamperin saya. Dia bilang, Bapak, Anda beruntung. Saya bilang, puji Tuhan, kalau saya adalah orang yang beruntung. Itu semua sumber beruntung adalah Tuhan Yesus. Dia katakan, dokter tidak perlu lagi bypass kamu. Dokter tidak perlu lagi pasang ring kamu. Tapi yang sudah bypass kamu itu adalah Tuhan. Saudara bangga nggak punya Tuhan Yesus? Saya bangga sekali. Saya katakan puji Tuhan dokter. Saya punya Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saya bilang, firman-Nya berkata oleh kuasa darah bilurnya kita disembuhkan. Dan hari ini Tuhan yang sesembah Tuhan Yesus, Dia membuktikan kalau Dia memberkati kita tidak pernah setengah-setengah. Kalau Dia menyembuhkan saya dan saudara tidak pernah setengah-setengah.
berkat dan kesembuhan dari Tuhan pasti sempurna. Amin. Ya, kita sudah tahu hari-hari ini adalah akhir-akhir zaman. Amin, saudara. Percaya? Tanda-tanda akhir zaman sudah begitu nyata, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang pertama di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, ini terjadi hari-hari ini. Berapa banyak kemarin saya ketemu dengan orang-orang luar pulau. Mereka rata-rata berkata, Pak Pendeta, sekarang toko begitu sepi. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang di mana-mana ada pilkada, ribut antar kampung dengan kampung, ya kan? Pendukung yang satu dengan satu tiap hari berkelahi itu di Sumba sana. Itu firman digenapi. Kita tidak perlu heran lagi. Akan datang masa-masa yang sukar yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang sanggup yaitu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Haleluya. Tetap setia jadi anak-anak Tuhan. Evaluasi hidupmu. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan kita hidup terus di dalam dosa. Kita boleh ada di dunia ini, saya mau beritahu, jangan kita duniawi. Amin. Kita boleh ada di dunia yang sementara ini. Tapi biarlah selama kita ada di dunia ini, pakai waktu yang ada. Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Ya, kita baca malam hari dari Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-21. Nanti saudara bisa baca dan kita belajar malam hari ini. Ketika saya dan saudara mengevaluasi dengan waktu yang Tuhan beri. Ya, kita harus perhatikan bagaimana cara hidup kita. Efesus 5, 15 sampai yang ke-21. 15 di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, ketika saya dan saudara mengevaluasi dengan waktu yang Tuhan beri, yang pertama kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Amin. Sudahkah hidup saya dan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita manusia? Banyak kita lebih condong kepada kehidupan manusia duniawi kita. Tapi hari ini, setelah kita dengar firman, mari kita mengevaluasi, perhatikan bagaimana kita hidup. Sudahkah hidup saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya menyenangkan hati manusia? Saya mau beritahu, ketika kita bisa menyenangkan hati manusia, satu saat manusia itu akan mengecewakan kita. Amin? Pernah dikecewakan? Pernah? Jujurlah padaku. Pernah dikecewakan suami? Di sini nggak ada. Di Australia banyak. Pernah dikecewakan istri? Di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Pernah dikecewakan gembala? Nggak berani semua. Memang jemaat GBT Mawasalam ini jemaat yang hebat-hebat. Yang selalu menjaga hati, ya nggak? Saya harap waktu saudara di hadapan gembala saudara, saudara juga sikap yang sama di belakang gembala saudara, ya nggak? Iya toh? Iya,
Yang bisa perhatikan hidup kita siapa? Firman Tuhan katakan, dengan saksama kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Amin. Kita jalani kehidupan kita, orang lain yang menilai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Selalu kita menilai hidup kita ini baik, ya enggak? Tapi berapa banyak orang itu suka melihat kehidupan orang lain. Iya kan? Suka melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan diri sendiri. Suka membicarakan keluarga orang lain daripada keluarga sendiri. Ya enggak? Seolah-olah kita ini sudah sempurna gitu. Padahal kita ini orangnya serba kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi saya mau beritahu, kalau Roh Kudus yang Tuhan beri untuk memimpin hidup saya dan saudara, saya percaya hidup kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, kalau hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menurut keinginan daging. Perbuatan daging membawa kita menuju kebinasaan. Tapi kalau hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, setiap saat kita mengevaluasi hidup kita. Sudahkah saya berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Ampuni semua dosa kesalahan mungkin 1 jam yang lalu kita berbuat. Cepat-cepat minta ampun, sadar dosa. Amin. Haleluya. Jangan bilang Tuhan itu Maha Pengasih. Sudah hari ini kita buat dosa, besok buat dosa, lusa dosa, kita pasti diampuni. Saya mau beritahu, kalau kita sudah mengenal firman, kalau kita sudah tahu firman, tapi kalau kita sengaja melakukan hal dosa, adakah Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menebus saya dan saudara di atas kayu salib? Hanya sekali. Nanti ketika dia datang kedua kali, itu waktunya dia menyebut saya dan saudara yang punya iman kepada Kristus, yang menjadi anak-anak Tuhan, yang memperhatikan perintah-perintahnya. Sehingga Tuhan berjanji, di mana dia berada, saya dan saudara juga berada di sana. Yaitu kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Farisi di sana. Saudara, bagaimana hidup kita bisa berkenan? Bagaimana janji Tuhan itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara? Oleh sebab itu, saudara, lakukanlah hal-hal yang baik. Bukan hal-hal perkara yang baik bisa membawa kita menuju surga. Tapi kita harus berbuah di dalam roh. Amin. Amin. Sehingga orang lain melihat orang yang ada Yesus beda dengan orang yang di luar sana. Amin. Oleh sebab itu hari ini perhatikan dengan saksama. Sudahkah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan? Atau kita masih hidup dalam kedagingan? Atau mungkin kaki sebelah kanan kita masih di dunia, satu di rohani kita di kaki yang satu. Tapi hari-hari ini Tuhan mau saya dan saudara jangan menjadi orang Kristen suam-suam kuku. Firman Tuhan katakan akan dimuntahkan. Kalau kita panas, kita harus panas. Amin. Sekali Yesus, kita harus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mungkin itu tidak sesuai dengan pengharapan kita. Kita harus bisa tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau saya dan saudara melakukan kehendak Tuhan, saya percaya saudara, itu kita menyenangkan hati Tuhan luar biasa. Saya senang kalau pelayanan di Sumba, saudara ada Sumba, orang Sumba tadi. Di Sumba itu lucu-lucu orangnya. Ya enggak? Saya selalu sampaikan kalau di Sumba Barat cara salam kita itu bukan dengan tangan. Tapi dengan hidung. Sudah pernah ke Sumba Pak, Ibu? Sudah pernah ke Sumba Barat?
Belum ya, nanti sekali-kali datang ke sana. Mereka punya tradisi kalau beri salaman dengan hidung. Kalau dengan tangan berarti tidak menghargai mereka. Saudara, satu hari perayaan Natal di Sumba Barat, saya ke sana, saya sering pelayanan juga di lansia. Orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka senang dengan pelayanan saya, kadang-kadang saya buat lelucon gitu. Lucu-lucu. Kadang-kadang ada satu hari juga seorang oma-oma, ketika sampai firman kita mendoakan, oma-oma saking dia lihat saya dari dekat, saya mau doakan dia, saya bilang, oma apa yang perlu saya doakan untuk oma? Dia mulai ketawa, saudara. Apa yang terjadi? Gigi palsunya jatuh. Ya kan? Saking senang dia ketawa itu, gigi palsunya jatuh. Lalu dia mulai mencari ini gigi palsunya. Saya bilang, oma ngapain cari gigi palsu? Siapa yang mau ambil? Ya nggak? Sudah biarin doa dulu, nanti baru cari gitu. Ya dah. Di sana cara salam juga pakai hidung. Saudara, saya nggak biasa dengan hidung itu. Laki dengan perempuan ketemu hidung. Oma dengan anak-anak ketemu hidung, ya kan. Satu hari pelayanan lansia di situ, oma dari jauh sudah lihat saya. Pak Pendeta, kapan datang? Dia bilang, dia lari-lari, selamat Natal. Saya majukan tangan saya. Dia tarik tangan saya. Dia majukan mukanya. Saya majukan muka saya. Hidung belum ketemu, bibirnya ketemu duluan, saudara. Saya bilang sama maitua saya, istri saya, Mama, kalau cara salaman seperti ini, Papa tidak kuat. Papa tidak sanggup. Lebih baik kita cepat berlalu, saya bilang. Istri saya dasar orang Sumba. Dia bilang apa? Papa tidak apa-apa. Ya, sudah Papa taruh saja hidung itu. Suruh saya taruh hidung, saudara. Jadi sangat berkesan kalau di Sumba. Ya enggak, tapi luar biasa. Saya mau beritahu hari ini, kalau kita memperhatikan dengan saksama bagaimana saya dan saudara hidup. Kalau saya hidup, saudara hidup berkenang di hadapan Tuhan. Apa sih yang enggak bisa Tuhan buat saya dan saudara? Amin. Saya sudah pernah kena stroke 2 kali. Tahun 19 di Jepang, tahun 20 di Malaysia. Saya kena stroke 2 kali. Tapi kalau saya sampai hari ini, sebagaimana saudara lihat keadaan saya sehat, itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Dari ujung kepala saya sampai telapak kaki saya penuh dengan mujizat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Membuat hidup saya semakin melekat kepada Tuhan. Makanya saya selalu berbicara, kalau saudara mengejar mujizat, kalau saudara mengejar berkat, mujizat dan berkat itu akan semakin jauh. Tapi ketika kita datang kepada sumber mujizat, sumber berkat, maka mujizat dan berkat itu pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Kalau saya mau sampaikan kesaksian nih, mungkin 2 jam tidak bisa kelar. Saya terpaksa harus kena penalti. Jadi khotbah malam hari nggak panjang-panjang. Tapi lebih-lebih 5 menit mungkin boleh ya. Ya Pak Isa. Masa beli barang kita bisa tawar, khotbah lebih 5 menit, nggak bisa gitu. Haleluya. Saudara mau ibadah berapa jam sih? Ya toh? Bukankah kita sering menyanyi, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Baru 1,5 jam sudah nggak betah.
omon-omon saja lagu itu, ya enggak? Saudara, kalau mau 1 hari kita 1 hari, haleluya. Yang amin Ibu Gembala. Harus tiru dengan Ibu Gembala, ya enggak? Kalau amin, amin semua, ya enggak? Jangan sampai kita voting mau lanjut atau mau berhenti. Nah, itu. Haleluya. Memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Yang kedua, di ayat yang ke-15, jangan seperti orang bebal tetapi orang arif. Artinya saya dan saudara kita harus mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Punyakah kita mempunyai kerelaan hati untuk dibentuk? Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah di tanganmu. Ya enggak? Kalau waktu dibentuk kira-kira nyaman enggak sih? Waktu diproses itu loh, cincin yang kita pakai itu ditempa. Dia harus lewat pukulan, ya kan? Harus dipanasi. Nyaman enggak kira-kira? Nanti pas gembala bilang, pengerja semua, ya kan? Minggu harus masuk melayani Tuhan. Ada yang nyeletuk Pak Gembala. Pendeta enggak ngerti. Kita kan punya keluarga, kita punya usaha, kadang-kadang seperti itu. Ya kan? Padahal hari Minggu kita harus istirahat dalam hal pekerjaan sekuler. Full untuk hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Dulu saya buka toko, saudara. Mau tutup hari Minggu, pergumulan berat, saudara. Ya, tambah hari libur, toko tambah rame. Ya. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau tutup 1 hari Minggu, berapa kerugian kita? Berapa kita tidak mengalami keuntungan? Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, tawar-menawar sama Tuhan. Mulai mengalah sedikit. Sudah pagi buka toko sampai jam 12, sore pergi gereja. Tawar-menawar terus, saudara. Sampai 1 hari kita mengambil keputusan, saya dan istri sepakat untuk hari Minggu toko tutup. Apa yang terjadi? Ternyata omset hari Minggu, Tuhan ganti di hari biasa dengan berlipat kali ganda. Itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Jangan takut untuk kita fokus sama Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Firman-Nya pasti genapi. Amin. Banyak orang mencari hal-hal dunia. Padahal kita semua tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tapi berapa banyak hidup kita hanya sibuk dengan hal-hal dunia. Saya tinggalkan usaha pekerjaan saya dalam kondisi toko saya sedang rame-ramenya, saudara. Saya mengambil keputusan, ya tutup toko saya, full melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, rumah tangga keluarga saya luar biasa. Amin saudara. Jangan takut sebagai anak Tuhan. Haleluya. Tinggalkan semua hal-hal dunia yang kadang-kadang bisa membuat kita menuju kebinasan. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Punya kerelaan untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang membentuk saya dan saudara, kita akan tetap berdiri teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku berdiri teguh karena aku punya Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Aku punya Tuhan yang firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Sehingga kita tidak ragu, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Saudara, jadi orang yang bimbang itu Tuhan tidak mau. Tapi hari ini, mari kita evaluasi.
Siapkah saya dan saudara dibentuk? Dibentuk oleh firman Tuhan. Ini yang penting. Di gereja inilah saudara ditempah, belajar. Saya melayani satu gereja 12 tahun. Di situ saya belajar untuk menjadi orang yang setia. Setia kepada Tuhan. Makanya istri saya bilang, papa ini, kalau kita ajak makan di restoran lain enggak mau. Kalau sudah mau nasi goreng, ya nasi goreng terus. Saya bilang apa sama istri saya? Itu membuktikan suamimu adalah suami yang setia. Haleluya. Haleluya. Iya nah. Iya, itu ciri-ciri orang yang setia. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau istri bilang, papa paling makan itu terus, kita kan bosan, ya enggak? Coba kita perlakukan istri kita, ya enggak? Bosan gitu. Di situ menggambarkan bahwa kita adalah orang yang ketika saya dan saudara setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Di pasal 5 tadi di ayat 19 dikatakan, jadi apa yang kita harus evaluasi yang ketiga yang terakhir, menjaga perkataan kita. Penting enggak? Penting enggak menjaga perkataan? Penting sekali. Berapa banyak masalah-masalah terjadi hanya karena perkataan. Ya enggak? Anggota tubuh yang paling kecil yaitu lidah mulut kita. Tapi bisa membuat perkara yang besar. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus jaga mulut. Haleluya. Perkataan yang keluar dari mulut kita, kalau dulu banyak perkataan yang tidak membawa berkat. Tapi setelah kita evaluasi hidup kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita harus berubah. Amin. Perkataan yang keluar dari mulut kita harus menjadi berkat. Saudara pernah dengar orang ngomong? Satu hari ada seorang ibu datang di saya, Pak Pendeta, saya punya anak 4, ya kan? Ya, wah banyak anak, banyak rezeki. Bukan begitu Pak Pendeta, anak saya 4, yang 2 sudah jadi orang. Lalu yang 2? Yang 2 jadi apa? Kalau belum jadi orang jadi apa? Keteh. Sering dah saudara dengar orang ngomong begitu. Mungkin ada di sini, cuma enggak ngaku saja. Saya tidak menghakimi, tidak sedang menghakimi. Tapi itu yang keluar dari mulut seorang ibu. Saya bilang, ibu bertobat. Kenapa Pak Pendeta? Anakmu 2 kamu bilang sudah jadi orang. Yang 2 juga jadi orang. Bukan jadi monyet, ya enggak? Harus berkata semua anakku 4 adalah anakku yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jaga perkah. Saya pernah jumpa tuh di Pasar Atung. Ada seorang ibu, pakai salib besar. Mungkin 10 cm salibnya. Ya kan, dia bawa anak kecil. Saya antri di situ beli tahu goreng. Dia juga mau beli. Toto anaknya kepleset. Ibu yang pakai salib besar. Bukan lagi ambil anaknya. Kapoto. Ya toh, dia bilang kapoto, salibnya sambil tergantung ini. Kapoto. Saya bilang, kadang-kadang orang tua tidak menjadi berkat bagi anak-anaknya. Sudah jatuh tidak bisa bilang hati-hatian nak. Nah gitu ya kan. Tambah dikapok-kapoi saudara. Aduh saya lihat ibu, salibnya besar. Saya bilang, bu sabar bu. Anakmu enggak sengaja jatuh. Kalau dia patah tangannya gimana ibu? Masih bilang kapok?
Jangan Bu ya. Sudah nasihati anakmu, mengeluarkan kata-kata berkat. Aku percaya sekalipun dia jatuh, tapi tidak bahaya. Karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Amin. Haleluya. Biarlah kita mau pergunakan waktu yang ada. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kita memperoleh hati bijaksana. Hati bijaksana untuk mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, saya mengundang pemain musik, song leader. Surabaya panas. Tapi kita tidak peduli dengan cuaca. Saat kita memuji Tuhan, kita memuji dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saya percaya ibadah kita malam hari tidak pernah sia-sia. Saya harap saudara pulang dari tempat ini, jangan ada lagi muka yang mencucu. Ya kan? Tidak boleh ada orang Sumba bilang muka asam. Tapi yang paling enak ibu di ujung sana. Dia bangun. Minal aijin wal faizin. Haleluya. Itu kehidupan lama saya. Datang di gereja tidur ya nggak, masuk alam roh. Orang bilang ojo turu. Aku sedang berdoa ya nggak. Memang berdoa sama tidur beti ya. Beda tipis. Sorry, saya nggak bisa lihat orang tidur di gereja. Makanya kalau saudara lihat handphone saya, banyak orang-orang yang sedang tidur di gereja yang saya foto, saudara. Kalau enggak percaya nanti keluar dari sini saya tunjukin. Mungkin salah satu ada foto yang sedang tidur. Haleluya. Ya sungguh luar biasa. Yang kita naikkan satu pujian. Saudara sudah dengar firman, amin. Haleluya. Evaluasi mulai hari ini ya. Jadi harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan hidup di manusia lama, kita sudah mengalami pembaruan. Bukankah firman Tuhan berkata, yang lama sudah yang baru sudah datang. Alami pembaruan. Alami kepenuhan roh di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita